I see the seven and the rising. I see there's trouble on the way. Don't go out tonight unless you're red and white. I see the Stratford on the way. Rising gue bilang. I see the Stratford and rising gue bilang. Rising. We'll never die. We'll never die. We'll never die. We'll never die. We'll keep the red flags flying high. 'Cause Man United will never die. We'll 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 keep the red flags flying high. 'Cause Man United will never die. From the banks of River Irwell to Sicily, Where we will fight, fight, fight for Man United FC. Oh, hey, bumper. Astagfirullahaladzim. Woi, ngapain lu di sini? Man, gue lagi ikut gerakan Emmy Foundation, Mon. Maksudnya? Tidur under the star untuk acaranya Emmy Foundation. Gue lupa namanya apa, ntar nanti ditulis aja dah. Stadium sleep out. Ah iya itu dia, Stadium Sleep Out. Kan untuk ngebantu para homeless yang di Inggris sono no. Di Manchester khususnya. Itu kan di Manchester ngebantuin orang homeless. Iya, Ini kakak. kita lagi di Garat 168. Lu ngapain tidur di meja udah kayak dukung anjing? Lah kalau gua berangkat ke Manchester untuk berangkat bukan homeless gua, ada duit gua. aja nih, sompret. Kameramen Arsenal. Yuk, udah syuting aja nih. Ya, enak tidur juga. Wah, ilah. Kembali lagi di Pora Salam bersama saya Patrick Tarigan dan Raymond Paraheng. akhirnya Allahu Akbar. Kok Akbar sih? Akhirnya. Bapak udah pindah. Oh belum. Yesus yang sangat Tuhan Allah Bapa. Apalah, nggak ada istilah kita soal gini. Gue pecahin nih, tak kayak biji karet. Aduh, Ini ya, pakai Paraheng ya? seri. Iya dong, sekali-sekali. Karena mungkin nggak ada yang mau dibanggain kali ini. Iya, gue agak kecewa sih kemarin. Harusnya Raymond Delit dong. Last minute, Fergie time, dar, gila lo. Corner dari sana, headingnya di sini. Amorim time. Tapi kalau itu udah set piece, Pet. Yoi. Nanti gue jelasin kenapa itu udah sangat dilatih dengan baik. Enggak, karena udah ada ini, Lamens mengganggu. Kan nggak, mereka tuh menjaga nih. 10 yang harus dijaga. Ya, Lah Lamens ikut masuk kan bingung nih. Ini yang jaga Lamens siapa? Lemens itu emang salah satu faktor dimana ketika dia datang ke area kotak penalti, semua tahu kalau ini anak punya kemampuan heading yang bagus. Yoi. Dia bukan striker, tapi dia 2 kali kan tercatat bikin gol dari heading di Royal Antwerp, yang artinya ini anak bisa jadi penentu kemenangan. Itu kenapa kalau lo perhatiin di proses itu, apa mau dijelasin sekarang? Dijelasin. Nah, jadi di proses itu, di proses gol itu, kenapa dibilang set piece yang menawan? Asik. Karena gue lihat ada pembagian tugas sekarang. Mungkin akan lebih valid, akan lebih baik, lebih bagus lagi kalau ada Sesko sama Harry Maguire di situ di tengah. Oh, Sesko yang di depan gawang kagak bisa nendang. Iya, tapi paling nggak ya kan kita tetap berharap dari kepalanya. Pas nobar ada yang marah-marah tuh, teriak-teriak. Karena harapan gue terlalu Gue nggak mau besar. nyebut nama, tapi ada yang Gue terlalu berharap besar untuk anak itu. gue nggak nyebut Jadi nama. caranya itu kalau lo perhatiin, wingback kita tugasnya karena mereka pendek, nggak lebih tinggi daripada pemain back kita, sama ya kalau rata-rata tuh siapa, Delit, Yoro, Ya, jadi Maguire. kayak Luke Shaw, Dorgu, even Mason Mount, mereka ditugaskan untuk sama Bruno. Mereka Bruno kan ngambil tendangannya.
mereka ditugaskan untuk ngeblok pemain lawan yang tinggi itu. Jadi mereka ngeblok pemain lawan yang tinggi, sedangkan pemain tengah kita, Bumo, Ahmad termasuk orang yang ngeblok pemain tinggi. Justru Mason Mount sama Bumo punya. Mereka tuh apa ya istilahnya nudge. Jadi kayak faking gitu loh. Ya. Jadi seakan kayak tahu bola akan jatuh di mana. Sedangkan si Yoro sama Delit, Yoro ambil tiang dekat, Ya, Delit ambil tiang jauh. Makanya gue bilang kalau misalnya ada Sesko sama siapa namanya? Maguire tengah. Mungkin gue bilang pilihannya Bruno jadi lebih banyak. Karena mungkin di situ ya kejeniusan seorang Bruno diandalkan. Dia bisa ngelihat corner itu kan segaris dan mungkin juga kalau kita yang nggak profesional, bukan pemain profesional, ngelihatnya cuman kumpulan pemain temen kita sama lawan doang. Tapi pada ngapain lu pada ngumpul sana? Siapa lu? Tapi Bruno Gitu ya? dia bisa lihat yang ngumpul itu di tengah, tiang dekat atau tiang jauh. Nah, dia bisa ngelihat kalau saat itu fake-nya Mason Mount, Bumo sama cara blockingnya Luke Shaw sama Ahmad berhasil. Dan Lemans faktor penentu. Hampir semua pemain Tottenham Hotspur ngelihat Lemans. Jadi kalau lo lihat nanti ditampilin gambarnya, hampir semua pemain Tottenham ngumpul di tengah. Ada sekitar 5-6 orang. Delit kosong. Yang jagain kalau nggak salah yang sadar kalau Delit ngambil tiang jauh. Bentancur. Iya, Bentancur. Gitu. Jadi menurut gue ini proses yang sudah disiapkan. Berasa kayak fans Arsenal nggak sih lo? Ya. Ya sih, kalau namanya udah set piece itu kan berarti udah Arsenal banget kita ya. Karena Arsenal jarang-jarang bisa open play bikin gol. Ya kan kameraman? Ada berapa set piece? Udah gak ada lawannya. Set piece 8, 9 ya. Gol dari set piece ya. Kita tuh tercatat udah 7 tapi, sama gol kemarin. Tapi kan kemarin kan, Mon. Ada yang teriak-teriak, Mon. 7 game nih. Nggak kebobolan nih. Menang terus nih tanpa kebobolan nih, top of the league. Oh iya kan kamu. Kemarin ada kebobolan 2. Oh sama ya. Skornya sama. Skor sama lagi. Cuma Sunderland-nya yang last minute goal. Ya, nanti kita bahas dikit lah ya soal itu. Jadi balik lagi ke Spurs Manchester United, sebenarnya kalau bisa dibilang banyak faktor yang akhirnya bikin kita yang harusnya menang. Gue bilang kan di preview kemarin kalau Spurs mah bisa lah gitu loh. Yap, gue setuju. Spurs mah bisa kita ngelewatin. Toh sampai sebelum Harry Maguire cedera, kita benar-benar nguasain pertandingan. Iya. Ya, sebenarnya golnya Spurs juga ya, gue bukan diskredit mereka ya. Cuman ya it's the reality. Golnya mereka dua-duanya itu deflection. Betul. Tapi ada kekurangan kita di situ. Iya, di luar kekurangan udah pasti ada lah, Bang. Cuma maksudnya gol mereka tuh mau dibilang hoki ya hoki. Hoki bukan berarti hoki kalau istilah Koci dulu kan bola jatuh dari langit, nggak kayak gitu juga. Mereka set up. Cuman ya itu, yang gol pertama Delit udah jaga. Bola terdeflect ke tengah jatuhnya kan. Nah, itu yang Delit akhirnya udah gol pertama tuh si ini siapa yang baru masuk Udogi bukan umpan dari Udogi ke Tel. Oh, Matis Tel. Nah itu kan bolanya tuh kena. Oh, dia muter badan gitu. Dia muter badan itu kan kena mantulan, makanya Matis Tel dapat bola lepas deflect. Itu yang pertama. Yang gol kedua udah jelas tuh. Itu tendangan dari luar. Menurut gue sih keberuntungannya Tottenham Hotspur. Nah itu dia. Karena kebetulan si siapa namanya Richarlison ada di situ. Dia tinggal bending. Richarlison ada di situ. Kita juga baru mau maju ke depan. Si Ugarte, lo tau nggak ada yang salah? Terlambat iya, maju ke depan. Itu. Jadi ya kayak kata Ruben waktu itu kan. Sometimes in football you need some luck. Cuman kali ini the lady luck ada di Spurs. Overall, kalau gue bilang we control the game. Kita kehilangan konsentrasi mungkin dia menit-menit ke 60, 65. Kayak gue bilang, 5 menit pertama, 5 menit terakhir. Ya, itu kita sempat kehilangan fokus. Cuman
at the very least gue lihat ya balik lagi kayak di review episode yang sebelumnya juga kan gue bilang waktu lawan siapa kita yang 2 sama juga yang sebelumnya kok Brighton sih? Sunderland. Bukan kok Sunderland sama Brighton kita menang bos. Yang kemarin terakhir Nottingham Forest. Nottingham Forest. At the very least yang gue lihat, nih anak-anak udah punya semangat juang. They fight until the last minute gitu loh. Nah itu yang bikin gue oke lah, it's not satisfaction karena nggak satisfying karena akhirnya 2 sama. Padahal kita udah ya kurang lebih 50 menit sampai 1 jam berada di posisi 2 kan ya. Iya. Cuman ya. Masih berharap ya. Iya. Tapi memang bener. Kita kehilangan 6 poin dalam 2 pertandingan. Come up dengan 2 poin yang seharusnya kalau kita kemarin menang lawan Nottingham Forest dan pertandingan dua minggu lalu ya, dan kemarin kita menang lawan nah kita udah sebelah-sebelahan sama Arsenal, udah kejar-kejaran. Kita sama Arsenal cuman beda 2 poin. Ya makanya udah kejar-kejaran karena ya melihat City kemarin tadi City menang lawan Liverpool, terus minggu lalu juga Liverpool kalah mulu ya? Ya, gua gak mau bahas Liverpool. Enggak, gua baru teringat jadinya 4 kali ya kalau nggak salah ya. Bener nggak sih Liverpool kalah 4 kali berturut ya? Iya kan? Enggak, kemarin menang kan? Menang. Enggak. Iya kemarin menangis. Minggu lalu. Menangis. Minggu lalu menang apaan? Minggu lalu mereka menang tau. Emang iya? Cek. Sebentar ya. Gua cek ya. Kita cek sebentar. Liverpool. Lihat Premier League aja apa? Ya ini gua lagi cek. Premier League Liverpool. Hah? Udah nggak di atas Liverpool? Tuh. Mana? Menang 2-0 lawan Aston Villa. Oh iya. Iya. Oh nggak jadi 4 kali dong. Jadi gini, ada beberapa hal kita. Liverpool posisi 8. Iya, ada beberapa hal yang dipantatin MU. Iya, di bawah kita. Ini gue bahas kekurangan dulu ya. Gue bahas kekurangan nih. Jadi kalau kemarin tuh betul kalau lo bilang ketika Casemiro ditarik. Itu mungkin salah satu bad move dari Ruben Amorim. Tapi ternyata cedera, kan? Dia cedera karena dapat tackle dari gue lupa siapa, Van de Ven atau siapa gitu. Ya, karena beberapa menit terakhir dia bermain itu udah kelihatan dia udah jalan kaki. Jalannya juga udah agak pincang. Jadi ya itu kerugian. Maguire juga udah jelas gara-gara dia ngambil wing itu. Iya. Makanya tiba-tiba dia jadi Amat jadi Mbumo. Itu benar. Yang gua bingung laporannya katanya Sesko itu tabrakan lutut. Jadi cedera lutut. Sebelum di tackling sama Van de Ven kemarin. Nah itu. Cuman gua nggak ngeliat di mana. Sampai gua nonton tuh highlight 3 kali. Kalau gue bilang bukan tabrakan sih, jadi ada collide di mana dia kan gerakannya kan kadang juga suka nge-fake lawan kan. Jadi kayak lo kiri kanan tipikal anak basket. Iya. Pump fake gitu lah. Jadi mungkin di situ kalau gue bilang. Gue sampai nonton highlight gue nonton 2 kali, mini match gue nonton sekali. Gue mau nonton pertandingan penuhnya gue males. Di tackling kedua yang harusnya menurut kita itu 95% harusnya jadi gol. Yang dia telat nembak. Emang ada ya? Kayaknya nggak kena sepak. Kalau lihat nanti mungkin ditampilin gambarnya ya. Itu anak memang rada ngebungkuk. Jadi dia nahan kakinya gimana sih ya? Maksud gua harusnya dia lepas lari, cuman dia nahan kaki. Gue bilang di situ dia kenanya. Walaupun nggak ada kontak sama sekali ya. Nggak ada kontak sama sekali karena kan bolanya udah keburu ke Habil. Nah itu kalau misalnya dia mungkin nerusin, dia akan nabrak si Vicario. Tapi instead of dia ngerem sedikit. Nah, jadi gue bilang sendiri. Iya. Dia gara-gara gerakannya sendiri gitu. Ya tipikal anak-anak cedera basket. Ya, yang cuman ya gara-gara gerakan itulah sendiri. Menurut gua yang kayak kemarin gue bilang kan Casemiro betul-betul udah rebranding dirinya sendiri. Dan itu terlihat banget selagi ada Casemiro di lapangan. Kita safe banget. Ugarte masuk itu terlihat banget mencep. Casemiro on page kita cuma kebobolan 5 gol. Without him 15 gol kita kebobolan. Kemarin juga kebobolannya setelah nggak ada Casemiro. Iya kan? Betul. Nah ini permasalahannya kalau gue bilang
Casemiro tuh ada kekurangan yang di preview kemarin gue bilang kenapa Casemiro udah tahu dia nggak punya kecepatan, tapi ketika dia bertahan dia mundur terlalu dalam, penggantinya lebih parah, yaitu makanya kejadian gol kedua. Richarlison nggak kena offside karena dia ketinggalan, dia mundur terlalu jauh ke dalam, padahal dia kan defender midfielder, buat apa dia ada di posisi itu kan gitu. Jadi ada banyak hal yang menurut gue perlu diejas sama Ruben Amorim, bukan dari sisi, kalau sisi taktik sama strategi menurut gue udah oke, gak ada masalah banget. Cuma kita ada kalau gue bilang salah satu faktor kita kebobolan, ngapain lagi Bang Ruben masukin Desi Dalot masuk langsung kebobolan kita. tapi bukan Gara-gara dia sih. Cuma emang ya kita emosi aja. Tapi emang kemarin tuh satu yang ketika Mazraoui ditarik dan Ahmad ditaruh di situ, kita dieksploitasi sama Udogie sama Matistel. Karena mereka tahu Ahmad atributnya bukan bertahan. Dia akan mundur, dia akan cover, tapi dia nggak punya insting untuk nahan bola. Kecuali lagi lari bareng nih, dia bisa tuh melakukan tackling, dia bisa tuh body charge. Itu emang kemampuannya penyerang kan sebenarnya. Tapi ketika dia harus nebak apakah nih pemain bakalan crossing atau enggak, dia nggak bisa. Atau bakalan passing ke tengah, mungkin nggak ada insting buat itu. Itu makanya terjadi ketika menit 72 apa 77 ya semuanya diganti. Terus enggak, Mazraoui bahkan dari menit 58 Mazraoui duluan masuk. Mazraoui ditarik duluan. Mazraoui ditarik duluan masuk. Iya, Sesko di menit 58 kan. Jadinya makanya si Ahmad diturunin lagi ke wingback. Itu makanya menurut gua bencana terjadi di situ. Gua bilang game plan-nya Amorim, lo nggak bisa maksa Ahmad buat lo belajar bertahan deh gitu loh. Karena akan jadi clash nih. Ini penyerang Tapi kalau ini anak nyerangnya udah bagus. Kalau nggak digituin, Mon. Ya balik lagi permasalahan nomor 1. Ahmad mau dimainkan di mana? Kalau dicadangin sayang. Kalau nggak dimainin, maksudnya kalau nggak dimainin sayang, kalau dimainin ya belum mau taruh di mana selain di wingback itu. Lu nggak mungkin dong naruh Bumo di situ. Ngerti gua, tapi kalau nyuruh dia nge-push dia buat fokus juga bertahan, ya terjadi kayak kemarin. Ini udah kedua kalinya kita kebobolan dari ketika dia yang ngejagain. Kemarin lawan Nottingham Forest, Elliot Anderson bebas banget. Sekarang Udogie ngacak-ngacak dia gitu. Kalau bisa dibilang kekurangan kita adalah memang di wingback. Tapi kita tahu semua masalah utamanya itu sebenarnya defender midfielder kita. Wingback masih bisa ditutupin kalau defender midfielder kita kayak Casemiro nih udah turun, ya dia jaga areanya. Tapi kalau misalnya taruhlah kita berayal dikit, entah Martin Højlund, nggak usah jauh-jauh, Elliot Anderson, seluruh daerah tengah sampai deket kotak penalti ke cover sama dia, kita kan susah. Itu maksud gue, orang yang paling nggak nge-backup ketika wingback kita ketinggalan. Yang lu bilang Ahmad bakalan cover, tapi kalau kita ke counter lagi open play, tiba-tiba bola kerebut ke counter, kelar itu anak. Kejadian Udogie kemarin kan akhirnya. Itu maksud gue. Jadi PR-nya Amorim tuh ya bukan cuman menyempurnakan strategi sekarang. Menurut gue ini udah bisa dipahami. Ya tinggal pemainnya gimana nih cara ngatasin kekurangan temen-temen lu gitu loh. Lu udah bisa fokus nih. Lu sadar gak sih Dorgu kemarin bermain bagus banget? Dorgu oke. Karena apa? Ya karena ke cover Bumonya pindah ke sana, ke kiri. Betul, ada Bumo. Ketika Bumo lewat, Dorgu nyari orang, ada Cunha. Iya. Itu yang terjadi kenapa Cunha nggak maksimal ternyata. Jadi dia masih akhirnya ditugaskan buat nge-cover si Dorgu ketika dia kehilangan bola. Cuman kan akhirnya kan kita kerugian kita kemarin. Iya. Maju ke depan. Sementara ya Cunha is good ya. Maksudnya gue nggak ada orang yang. Cuma tugas menurut gue ya kemarin tugas dia terlalu banyak Ter. Iya, ada itu. Makanya dia nggak jadi kayak nggak fokus. Makanya gue bilang Bumo dengan Cunha, dua-duanya pembelian yang bagus. Iya, bagus banget coy. Cunha banyak komentator yang pundit-pundit sekarang udah mulai mempertanyakan tentang Cunha pembeliannya. Dia bilang flop atau apa. Sebenarnya nggak flop, karena flop lah gila. Off the ball-nya itu Cunha sangat bagus. Setuju. Problemnya ketika Bumo dipindahkan ke kiri, Cunha di kanan, udah
Gua ngerti kemarin lu harus cover untuk Dorgo. Bumo di kiri, Kunya di depan. Ya, Akhirnya dia mau nggak akhirnya- mau ke kanan sama ke kiri. Nah gitu. akhirnya Bumo yang di antara Kunya dengan Bumo nih yang masih sangat stabil ya. Maksudnya goal tally-nya dari musim lalu masih ke bawah juga sampai sekarang. Kalau nggak salah sekarang dia salah satu top scorer kan? Ya. Dengan 15. Enggak dong. Kok 15? Banyak amat golnya. Iya, banyak banget. Baru 5. Iya, 5. Maksudnya dengan kondisi dia yang kita tahu lagi gacor nih istilahnya. Oh ya, gol kemarin 5. Iya, seharusnya dia pindah diutamakan hanya untuk sebagai goal getter. Betul. Itu yang kenapa kemarin waktu kita tarung formasi juga kan gua mengharapkan Bumo Ya. yang di depan bersama si Kunya kan. Cuma yang dengan Mason Mount, sorry. Iya. Cuma yang gue bingung kenapa kemarin itu nggak Mason Mount dari awal, mungkin. Ya, Kayaknya belum sehat banget itu. ya belum sehat tuh satu. Yang kedua, pertanyaan gua lah ketika lu mau memasukkan pemain, kenapa bukan Mason Mount duluan? Sesko Malah duluan. Sesko duluan. Iya. Padahal yang dibutuhkan dari awal juga udah ketahuan kalau kita nggak butuh height untuk melawan mereka, kita butuh speed untuk Iya, membongkar ke dalam. Iya benar, mungkin itu. Gue bertanya itu yang kenapa salah, malah Sesko yang masuk gitu. Iya. Cuman ya gue pikir, oke, lu mungkin mau mengeksploitasi Van de Ven dan kawan-kawan dengan umpan-umpan dari sayap. Tapi itu juga nggak Karena terjadi, itu kan? works di amat, golnya Bumo kan dari kayak Ya, gitu, ya. makanya gue pikir, oke, lu mungkin mengeksploitasi Iya, itu lagi. iya. Cuman yang gue perhatikan, kalau memang lu udah masukin Sesko, bola justru masuknya terupas terus kan? Lah, Sesko berapa kali? 2 atau 3 kali ya? Yang dia. Iya, menurut gue Tapi itu semua terupas. dua terupas yang harusnya dikasih ke dia itu harusnya jadi clear, jadi gol. Iya, dan kok lu bayangin, kalau tadi misalnya Mason Mount yang di kiri kanan, Iya. Kunya yang dapat terupas itu jadi kelar. Iya. Makanya gue bingung, kalau lu masukin pemain setinggi itu, kenapa lu bukannya crossing malah jadi terupas? Itu dia, makanya gue bilang, gue nggak tahu nih Amorim rencananya apa, sumpah. Di titik ini Amorim tuh nggak ketebak, coy. Amorim nggak ketebak. Tahu kenapa? Gue kasih tahu. Dari kemarin 3-4-3 kita ngomong kalau mau nyerang 3-2-5 nih udah pasti, Iya. dan itu terjadi berulang-ulang. Tapi kemarin lu sadar atau enggak, gol kita didapat ketika sistemnya berubah jadi 5-4-1. 5-4-1 bisa counter. Nah iya. Gua nanti ditampilin gambarnya. Gua sampai bingung kayak anjir kok jadi 4-1 nih. Gua nggak tahu belakangnya berapa, tapi yang pasti 4 orang di belakang, either Kunya atau Mbumo atau Amat yang ketinggalan di depan sendiri. Keseringannya Kunya sih. Jadi kayak mereka bermain bertahan bisa ngebalikin jadi counter attack yang efektif. Menurut gue ini udah luar biasa. Jadi kayak anjir lu improvisasi sistem lu yang udah dari kemarin menurut kita udah oke gitu loh. Nah, justru menurut gua terlepas dari strategi yang udah bisa diimprovisasi sedemikian rupa dan mental pemain yang udah nggak shifting kayak musim lalu ya, kita udah bisa comeback segala macam. Masalah menurut gua ada di beberapa individu pemain. Lo sadar nggak? Ada 2, bahkan kemarin kejadian lagi ketika kita lawan Nottingham Forest. Kemarin Kunya kalau nggak salah dia dapat bola dari Casemiro, dari Casemiro atau dari Bruno, terus dia flip bolanya, lolos sampai ke depan, dia running bawa bola tapi dari sektor kanan. Lu inget nggak ada momen yang Amat juga ikutan lari mau nyamber bola itu? Iya. Mungkin di kepala dia bola seperti itu karena kan bolanya sempat didorong. Jadi Kunya entah siapa yang ngejagain gue lupa sama Amat lagi lari. Mungkin harusnya itu Amat yang ngambil, Kunya ke tengah. Jadi either Amat shooting atau dia tahan, dia passing ke tengah. Cuman kemarin situasinya Kunya ngambil bola itu masuk ke dalam mau nembak. Amat ada di samping dia jatuh. Itu kenapa bolanya jadinya gimana sih, lu mau nembak tapi kaki lu kedorong begitu sama badan temen lu sendiri, berantakan. Dan ini momen sering kejadian. Menurut gue ini salah satu sistem, salah satu strategi di mana bola udah di depan, yang ngambil pemain yang di sebelah kanan, pemain yang lebih dekat ke bola. Nah saat itu Kunya sama Amat sama-sama dekat, tabrakan mereka di depan. Menurut gue itu harusnya juga jadi gol, gitu loh. Jadi Sebenarnya
wasted chances kita tuh banyak banget, men. Banyak banget. Banyak banget. Makanya kemarin pas waktu kebobolan. Bruno, coy. Iya, Bruno tuh udah itu udah man to man di line pertandingan. Maksudnya sebelum-sebelumnya itu udah 99% itu gol gitu loh. Dan itu Bruno, coy. Makanya Bruno bagi gua kemarin itu, apalagi setelah kita kebobolan yang jadi 1-1, itu menurut gua itu yang dalam otak gua itu cuma satu. Anjir. Ini semua wasted chances itu ini sekarang haunting us back ini. Ini yang bakal menghantui kita ini. Kalau kita kebobolan kayak gitu yang di pikiran gua adalah Ahmad nggak bisa bertahan. Oh ya, itu udah jelas. Harus ada, ya itu balik lagi yang tadi gua omongin, harus ada pemain tengah yang bisa nge-cover dia. Sebenarnya ketika itu terjadi, Ugarte ada di mana gitu. Gua nggak khawatir sih. Kayak lu kan udah bilang ini sistem yang mereka harus pelajari. Tapi overall mereka udah paham sistemnya. Mereka udah paham apa yang mereka harus kerjakan. Itu yang menurut gue yang udah the best part of it lah ya. Termasuk yang Sesko dapat through ball 2-3 kali itu juga, itu kan sebenarnya dia tetap lari ngejar. Artinya ini semua pemain yang di depan ini udah paham banget fungsinya mereka, tengah juga udah paham fungsinya, belakang apalagi. Jadi menurut gue everybody's doing their job. Masalahnya adalah kalau yang pertama dalam benak gue kemarin, through pass yang dikasih ke Sesko, itu bolanya itu kenceng-kenceng banget kan. Sesko is fast. Dan dia bisa ngambil. Iya makanya Sesko kenceng. Tapi itu lebih kepada bola-bola yang kayaknya untuk Bumo, untuk Kunya. Termasuk kalau lu ingat ada satu yang biasanya itu kan Sesko yang loncat, second ball Bumo yang ngambil kan. Kemarin malah kebalik. Bumo yang loncat, Sesko yang ngambil. Nah ini yang menurut karena nggak ada Mason Mount. Nah itu dia makanya. Balik lagi ke statement gue tadi, yang pertanyaan gue nomor satu adalah pas waktu Sesko masuk, lo kok malah Sesko bukan Mason? Iya. Itu yang gue pikir, karena ya learning dari beberapa pertandingan terakhir ini kan udah mulai kelihatan nih bahwa Ruben Amorim selalu akan mengejar mereka push high press, mid to high press itu dengan tujuan untuk second ball kan. Jadi untuk dapetin second ballnya, makanya walaupun itu kebalik kemarin Bumo yang heading bola dan Sesko yang ngambil, artinya ini sistem, ini yang lu mau. Cuman ya balik lagi, kenapa Sesko yang ngambil? Ada satu hal yang menurut gue juga jadi catatan, Pet. Lo bandingin musim lalu ketika kita kalahan, lo sadar atau enggak Bruno itu ngontrol permainan. Emang iya? Tapi ini udah sampai game 11, cuman dapat di beberapa game aja kita menang memang. Tapi dia nggak sepenuhnya ngontrol bola. Mungkin kalau gue bilang ya, semua pemain udah tahu caranya bermain. Beda sama musim lalu kayak lu nggak ngerti ya, gue passing ke sini, gue megang bola, lo lari ke sana, tinggal gue passing. Pemain nggak ada yang, mungkin belum ada yang paham. Sekarang kita kedatangan Bumo, Kunya yang memang semua itu udah terbiasa ngontrol pertandingan, ngontrol permainan timnya. Ditambah Sesko yang dia tahu ketika permainan dikontrol sama pemain tengah, tugas gue lari, tugas gue sebagai goal getter adalah kemana bola itu dipassing, gue mesti ngeliat chances peluang gol gue. Lo sadar gak? Bruno tuh jarang banget ketika dia megang bola, dia cuma passing pendek atau enggak passing jauh, mindahin arah serangan. Gak ada lagi yang namanya Bruno kayak chip ball atau dia melakukan terupas ketika dia ngelihat ada pemain yang bergerak, itu hampir jarang. Nah, gue nggak ngerti nih kenapa dengan kalau gue lihat Simon lebih kepada pemain-pemain ini udah mulai kayak tadi gue bilang udah mulai memahami fungsi dan role-nya mereka. Jadi nggak kepake si Bruno-nya. Bahkan salah satu bukti kalau lu nonton di mini highlight pun ada. Itu ketangkep Bruno yang teriakin Amat. Jadi udah ngasih tahu lu role lu udah. Amat pun udah melakukan itu yang teriakin Brian. Jadi bagi gue these guys udah sama-sama udah paham pekerjaannya. Cuman ya balik lagi di sepak bola itu kan nggak seperti game yang selalu gue bilang ya. At the end of the day, ketika lu capek, ketika lu panik, ketika lu fatigue udah mulai kejar, ya pola pikirnya kadang-kadang udah menghilang. Mungkin kalau gue bilang ini gara-gara umur juga kali ya. Apa? Ya bisa jadi, Mon. Ketika semua pemain udah tahu gimana how to play-nya Amorim, sistem ini udah berjalan, Bruno jadi ketinggalan karena semua pemain jadi gimana sih lo kalau udah tahu lo mau ngapain ya lo lari aja terus, lo lihat peluang, lo bertahan dan lo nyari peluang. Jadi dengan keadaan yang super cepat itu Bruno jadi kewalahan sendiri. Dimana kalau musim lalu dia bawa bola
enak nih nyuruh orang-orang yang belum masih pada blow on nih gitu kan. Kalau umur dan fisik gue sih nggak ragukan Bruno ya. Cuman lebih kepada mungkin nggak tahu ini asumsi gue doang. Mungkin lebih kepada ya itu dia. Lu gimana sih lu kalau ketika lu nggak punya uang, misalnya ini contoh ya, lu lagi nggak ada duit, dapat duit nih sedikit, lu tau persis nih mau digunakan tuh apa kan? Mijit. Ya bisa. Nanti ada bilang cringe lagi bro. Tapi gue mancing Patrick nih nggak pancing lagi anjing. Tapi kalau misalnya lu duit tuh udah tiba-tiba banyak banget, Plak aja lu tiba-tiba lu udah nggak dikasih. tahu mau menggunakan apa kan? Bro, lu dapat undian 1M. Ya, lu bingung kan? Iya, mau beli apa? iya. Jadi sembarangan kan? Nah itu mungkin yang terjadi sama Bruno. Bruno yang Betul musim lalu, juga. Wah. anjir gua harus se-efektif mungkin nih passing-passing gue tuh harus on target. Jadi kebanyakan jadi Sekarang terlalu overthinking. banyak jadi overthinking. Jadi overthinking. Aduh, bener. cewek gue dandanan kayak gitu mau ngapain? Salah ya? Nggak maksudnya, ya balik lagi. Kunya sama amat lari nih. Bumo Kenapa dan lu Bumo. berhenti ngomongin cewek lu? Kenapa lu berhenti? Nggak tahu. Ntar berantem lagi ya? Jangan. Soalnya dia nonton terus bro. Oh iya. Lari semua. Jadi yang tadinya lu udah tahu nih, paling amat nih yang bakal lari. Bener. Paling sejelek-jeleknya mungkin kalau dulu Gua paham. ya Garnacho gua tau lah dia bakal gocek-gocek di sana. Ketika dia gocek-gocek di sana gua masih bisa lah ngambil posisi yang lebih enak, minta bola lagi dari dia. Nah kalau ini semuanya udah siap untuk nyerang. Makanya gue bilang sekarang kita malah gue nggak tahu, mungkin gue doang yang ngerasa kita jadi nggak ada orang yang bisa manage kecepatan permainan itu. Ya kontrol temponya yang nggak ada. Benar. Sebenarnya ada. Bruno harus Mason Mount. Ya. Mason Mount. Tapi kan dia Masalahnya si kaki kaca ini kita nggak bisa andalkan sepenuhnya. Dan kemarin pun dia masuk di menit 77 ya udah telat. Tapi ketika dia masuk juga itu kontrol. Iya, jadi enak kan. Iya. Bruno jadi less effort kan. Bener, menurut gua ketika Mason Mount nggak ada, Bumo itu tugasnya dia buka peluang, ciptakan peluang, cari peluang. Cari ruang. Nah, yang nyari peluang itu Bruno. Iya. Jadi ketika game ini terlalu cepat, benar. Ya, Gue yakin Bruno tuh overthinking di lapangan. Bruno jadinya mikir, dia ngeliat di sisi. Terbukti coy, dia tuh sering banget ngeluh. Ya iya. Bener nggak? Dia berapa kali dia ngeluh? Karena gitu. gini, Mon, ibaratnya gini. Kalau kemarin musim lalu nih ya contohnya. Iya. Gue udah tahu nih Ahmad udah pasti nusuk ke dalam. Gue tahu Garnacho bakal melebar keluar dan gocek-gocek di sana. Gue tahu Højlund tuh akan jadi patung di tengah. Iya. Ya. Terus paling dia maju ke mendekati gue nih. Nah musim ini semuanya itu tujuannya itu adalah masuk ke tengah kotak kan. Jadi dan semuanya itu berbarengan. Kalau dulu kan Bruno tuh tinggal ngelirik, yang mana yang lari itu yang gue passing. Højlund di mana? Nah, enggak, dia ngelirik aja, yang mana yang lari itu yang gue passing. Iya. Ini, lu bayangin, dia ngelirik ke sini, ngelirik ke sana. Gue takutnya Bruno nanti matanya kero. Kiri kanan. Karena dua-duanya lari cuy. Which is a good thing ya. This is a good thing gitu loh. Cuman Goblok sekali. Kenapa bisa begini? Kiri kanan. Enggak gitu. Enggak kan? Kalau Kartun banget. Enggak, Bruno kan suka main-mainnya kalau di NBA itu. Model-modelnya itu kayak dulu John Stockton, dulunya kayak Magic Johnson ya kan. No look pass semua ya kan. Sam. Atau ini iklan Kobe Bryant yang dia udah di atas terus dia ngeliat gini-gini. Iya. Nah, hang time. kalau Kobe kan kepalanya gue ya. Iya. Cuma kalau kayak Magic kan dia melihat ke depan, passingnya udah kemana kan gitu. Penny Hardaway kan Si gitu. Jason Williams. Wah, begitu, tiba-tiba dari sini biasa. aja. Sampai temennya juga kaget, dapat bola gua. Pakai sikut. Pakai sikut tak. Nah kayak gitu. Kalau Bruno kan juga sama tuh kayak modelnya. No look passnya kan banyak tuh, termasuk yang kemarin golnya lawan apa tuh yang dia lepas bola Liverpool ya. Iya. Nah, yang gue takutin, ini lari kiri kanan ya kan, dia mata sebelah sini, Mata nggak balik. kiri kanan kagak balik lagi kan gitu. Jadi putih, jadi storm. Toto dia terbang, Anjir, lebih parah. Itu maksud gua. Jadi ini ya, sama ini juga kalau menurut gua, Pet. Balik lagi Casemiro itu bagus. Oh bagus. No doubt. Sekarang Casemiro itu jadi apa? Tumpuan lah. Gua nggak bisa bilang dia jadi batu karang ya. Oke, memang dia bisa jadi batu karang. Tapi at some point orang ini ketika udah mundur, dia ketinggalan lari ke depan. Ya. Tapi ketika dia ada di depan, dia ketinggalan lari ke The belakang. weakness of Casemiro. Waktu nomor juga gue Cuman bilang. umur udah Ya. lambat. Secara fisik dia udah nggak bisa. Iya. Kan kita sering bilang, Casemiro ini ngapain sih ngambil kartu kuning, ngambil kartu merah. Sebenarnya bukan niat.
Emang udah nggak sanggup. Gue udah nggak sanggup. Daripada bola lolos, gue ngorbanin di otaknya Casemiro. Gue berkorban untuk tim. Makanya gue bilang. Di kita penonton, anjing. Makanya gue bilang Januari kalau kita nggak dapat Elliot Anderson, which is menurut gue susah susah. Adam Wharton juga oke kok kemarin gue nonton dia. Tapi maksud gue kalau lu mau ngandelin Adam Wharton ya mendingan nunggu Elliot Anderson nggak sih? Maksud Ya, gue sih. kalau mau fast buy, lu cari pemain-pemain yang mungkin udah agak berumur tapi belum sampai 30 juga. Sebenarnya sorry, ini gua ngayal lagi, bukan ngayal sih, ini prediksi gua. Sebenarnya ada satu di akademi kita. Di reserve, sorry. Siapa? Frederiksen. Itu Iya. back bos yang dijadikan midfielder. Benar, tapi di level ini Frederiksen menurut gue belum bisa nyamain kecepatan pikir pemain-pemain senior udah. Nah itu ya oke. Dan tapi yang kemarin sama kayak inilah. kisi yang dikasih Ruben, Hmm. dia mengatakan gua akan mencoba untuk memainkan pemain muda. Jack Fletcher kemarin. Ya, tapi kan ya turun nih. Iya, maksud ya Kita juga semua kaget. Wih anjing ada Fletcher. iya, ada Jack Fletcher. Iya, maksud gue itu. Jadi kebanyakan dia maksud gue ya, nanti lu hitung. Gua sama Patrick udah ngomong maksud gue itu udah berapa kali. Iya. Jadi menurut gue gini, harus ada pemain yang bisa ngimbangin pola pikirnya Bruno. Saat ini orang yang, ya itu maksudnya, itu maksud gue, ya. Orang yang udah berpengalaman doang yang bisa ngebaca bola kayak gitu. Ya cuman Casemiro kan, 5-time Champions League bro. Bumo juga udah mulai membaca sih kalau. Iya tapi tugas dia beda. Ini kan kita ngomongin double pivotnya Manchester United. Gitu. Which is membuat makin susah bagi seorang Kobbie Mainoo untuk menembus jadinya. Bener. Karena sebenarnya bisa. Tapi tipikal dia apa ya? Kalau kita nih, gue berani taruhan. Ketika United udah punya defender midfielder yang muda dan berbahaya, asik. Nyalakan tanda bahaya gitu. Kalau kita mengumpul apa gimana? Udah deh itu. Kalau kita udah dapat defender midfielder yang di kepala kita, Elliot Anderson nih anjing nih, keren nih orang. Iya, Bruno. Gue yakin Mainoo kepake. Iya, Bruno udah bisa. Mainoo kepake itu. Ya, makanya mungkin Bruno setiap hari berdoa, jangan dapet deh aliran. Daripada gue nggak. Iya bisa jadi malahan mungkin akan lebih chaos. Either Sesko atau Mason Mount yang dikorbankan, percaya sama gue. Ya intinya. Karena Cunha sama Mbumo sama Ahmad itu sulit untuk jadi bench warmer. Intinya bagi gue, it's a good thing buat Manchester United. Iya. Bingung nggak lo? Sekarang tim lu udah bagus, lu bingung mikirin siapa yang lu main. Iya. Sebenarnya yang paling gampang buat Ruben Amorim tiap minggu, tiap pekan. Tadinya mau gue panggil Ruben Amorim, cuman gue takutnya nanti kelamaan. Bapak tadi katanya mau ngomongin Richarlison katanya. Sebentar. yang jadi paling gampang buat Ruben Amorim tiap pekan untuk menentukan starting lineup sebenarnya adalah kiri kanannya, wing backnya. Karena ini nggak ngaruh. Benar. Kalau orang bilang kenapa Dalot main lagi, ya basically dia itu adalah Masraoui, Dorgu, Dalot. Masraoui juga ternyata kemarin ditarik juga. Dia udah minta ganti karena mungkin dia ngerasa betisnya mulai bermasalah lagi. Jadi kalau lo bilang kemarin memang Mazraoui ditarik, mulai itu kelihatan benih-benih bencana itu mulai kok keserang mulu ya, daerahnya amat ya, nggak kayak sebelumnya gitu loh. Kan sebelumnya tuh kebanyakan bola ya kan dari Brennan Johnson terus ancaman dari sisi kanan, tapi begitu Mazraoui hilang kok lancar nih, lancar malahan kanan kiri kok mulai lancar nih ada yang salah nih gitu. Ya benar. Sekarang kalau kita mau push Dalot, kita tahu Dalot tolol lah udahlah. Tapi apresiasi buat Diego Dalot. Tadi malam pertandingan kemarin tersebut membuat gua sangat apresiasi buat Diego Dalot. Apa? Ketika Dorgu berusaha untuk lempar jauh, yang nyampe ke pemain kedua doang. Di situ gue bilang, oh itulah fungsi Dalot. Dalot mah bisa. Tapi dia ada dapat satu kali dia nggak melakukan itu. Iya malah lu dapat throw in, bukannya lu pakai. Malah dipasing ke Mbumo. Iya maksud gue itu dah. Maksud gue lagi. Banyak maksud dia. Iya. Dia bermaksud baik sih kan. Nah udahlah itulah pokoknya semua review pertandingan
yang luar biasa melawan enak ya, The Petsy Way enak ya. Cobain kan? Dingin kan, seger Dota. Anyway, gue cuma mau mengingatkan ya, melawan Manchester United guys, jangan pernah selebrasi berlebihan. Sampai nangis. Ya, gue pernah ingat Brighton ada yang begini, terakhir dibikin kalah. Itu 2 musim yang lalu. Terus ada yang badan tegar, sosok gimana. Akhirnya kena tackle sama si Rica dan akhirnya kalah. Terus kemarin ada nih. Enggak, ada lagi ya si ini yang Siapa? yang nangis yang begini. Oh iya begini. Ngeledek Onana. Yoi. Bahkan ada dulu banget. Manajer waktu itu dia lagi megang Newcastle, Alan Pardew. Begitu mau nama, nari-nari. Oh iya, nari-nari, joget-joget. Terakhir nangis. Kemarin menambah daftar kepada mereka yang jangan merayakan lawan MU. Kenapa dia nangis itu gue nggak paham. Ada satu orang, dia pikir dia bikin gol, lalu dia jadi Ryan Giggs kali ya. Muter-muterin baju. Dan itu baru 90+1 ya, masih ada 6 menit gitu. Ya, ibaratnya dia mikir, wah gue dan yang menangkan pertandingan. Terus dia bersudut sembah, nangis segala sampai gitu. Abis itu Daily tuh blebar. Ngajarin nangis beneran kan lu. Never celebrate too early with Manchester United. Gitu aja. Oke. Jadi ini memperpanjang hasil seri kemarin tidak terkalahkan. Jadi memperpanjang ketidak terkalahkannya Tottenham Hotspur di Tottenham Hotspur Stadium. Kok tidak terkalahkannya Tottenham Hotspur? Gue ngomongin MU 5 kali pertandingan belum ada kalah. Unbeaten. Enggak, tapi kalau Tottenham juga dia ciptain rekor dari 2021 tuh belum pernah kalah lawan Manchester United di Tottenham Hotspur Stadium. Gue tambahin lagi deh satu. Apa? Ini adalah gol kelima Bumo dalam 5 kali bertemu Tottenham Hotspur. Wow. Gila. Jadi 5 kali ketemu Spurs, 5 kali bikin gol. Dia harusnya sekarang top scorer posisi 5 besar harusnya. Udah Antara 4 atau 3. Udah gitu yang satu lagi statement gue. Kita 5 game, 3 kali menang, 2 kali seri. Belum terkalahkan. Harusnya ini menang itu. Ini King MU bos. Senggol dong. Ini biasa kalau kayak gini-gini nih. Kita berikutnya lawan Everton. Oke, ngomongin Everton. Ngomong Everton. Kita bahas aja langsung pertandingan berikutnya. Pertandingan sisanya di pertandingan kedua di pertandingan kedua hari Sabtu ini Everton lawan Fulham. Seperti prediksi saya, Everton mudah sekali menang. Enggak. Ya walaupun dianulir 2 gol ya kalau nggak salah. Iya, itu harusnya udah 4-0 itu. Ya, intinya ya udah gol dari Ganagway dan ini bekas reserve-nya United, Michael Keane. Everton juga. Sekarang cuma naik 1 peringkat dia. 14, dia peringkat ke-13 sekarang. Fulham tetap di peringkat 15. Itu. Jadi kalau gue bilang ini nanti mungkin akan buat preview setelah jeda. Kita kan ada jeda internasional nih selama seminggu. Kebanyakan nggak sih jeda internasional ya? Iya nih, ngilangin momentum. Tapi untuk kali ini oke Simon, karena kita ada 2 pemain yang lagi cedera. Jadi oke lah. Iya, 3 Harry Maguire, Sesko sama Casemiro. Dan kemungkinan Liha udah balik di pertandingan lawan Everton. Itu kenapa kita butuh orang yang bisa ngejagain Kiernan Dewsbury Hall sama Jack Grealish. Kenapa? Moment of genius. Apa? Kalau Casemiro kecapean, udah ada yang bantu. Siapa? Liha, iya benar. Itu. Game kedua, ini dong. Belum selesai nih. Dan di situ gue juga baru sadar kalau James Garner sekarang jadi fullback cuy. Emang iya dari dulu? Gue pikir dia defender midfielder, tapi di Everton dia dijadiin fullback. Kan Keane yang jadi defender apa? Enggak, karena Seamus Coleman-nya Everton cedera. Dan Tyrone Dibling nggak kepake jadinya, bingung gak lo? Mendingan dikasih ke kita. Musim lalu di Southampton gila itu anak kenapa? Mendingan dikasih ke kita. Ya, itulah. Oke, pertandingan terakhir di hari Sabtu antara West Ham United versus Burnley. Kok terakhir? Di hari Sabtu. Yang terakhir hari Sabtu ini. Sunderland Arsenal ya?
Kan itu udah masuk hari Minggu. Ini yang terakhir. Itu 00.30. Iya, ini yang terakhir. 00.30 tuh Hari Minggu. Hari Sabtu tuh. Hari Minggunya kita kan Sabtunya mereka. Hari Sabtu kita 00.30 hari Sabtunya mereka ya. Sabtunya mereka. Oke, West Ham lawan Burnley di London Stadium juga sesuai prediksi kita. West Ham menang walaupun ternyata Burnley bisa ngasih perlawanan yang menurut gua jenius. Gol pertama lagi malah. Dan lu tahu Nuno Santo di situ pakai strategi apa? 4-3-3 diamond. Gila nggak? Beneran, menurut gua Nuno Santo orang yang tepat untuk pekerjaan West Ham United. Ya, Dia bisa bener-bener nemuin orang-orang yang dulu ada di Nottingham Forest, sekarang Callum Wilson cuy jadi bahaya lagi. Iya. Gila itu orang. Padahal gue sempat nge-review kalau orang ini udah habis. Kalau Wilson aja udah bikin gol ya. Iya. Isak belum masih menangis-nangis. Kasian. Isak nangis. Iya, Ya, nggak Isak dipasang coy, gila. Makanya. Ini kasih ke MU. Enggak, gua Bodoh nggak sih mau. lu, bodoh. Gua nggak mau. Biasanya kalau pemain udah kayak gitu banyak kutukannya, men. Nah? Dikutuk sama semua fans. Semua fans ya. Ya itu jadi West Ham menang 3-2 lawan Burnley yang menurut gue juga Scott Parker ngeracik timnya dengan jenius. Itu gue tonton, mereka bertahan habis-habisan tapi ketika mereka dapat peluang nyerang jadi gol. Ya. Tapi balik lagi, West Ham yang sekarang dipegang Nuno Santo serangannya lebih klinis. Ya kalau lu nonton Nottingham Forest musim lalu lu ngikutin, yaitu West Ham sekarang. Menurut gue ya, ini bahaya. Freddy Potts-nya cedera. Iya. Sayang. Makanya gue bilang apakah ini kan ada jeda internasional. Harusnya ada waktu pemain buat recovery lah. Terus Kyle Walker-Peters yang kata orang-orang udah habis nih orang nih jadi Balik fullback. lagi kemarin. Balik lagi coy. Makanya gue bilang orang yang dipegang sama Nuno Santo jadi bahaya lagi. Itu sih. Is one of the good. Mungkin kita akan nungguin. Mungkin Arsenal kalau mau juara Kita kapan pakai lawan Nuno West Ham Santo ya? saja. Desember awal ya? Iya. Iya, Desember awal West Ham. Boxing sama around boxing. Iya, sebelum Yang ini dong yang dibahas. pertandingan terakhir di hari Sabtu, Sunderland versus Arsenal. Daniel Ballard. Yo, masalahnya itu bola dari kiper. Iya. Itu Daniel Ballard atau Broby? Yang pertama, gol pertama. Oh, gol pertama. Iya. Dari Daniel Ballard. kiper cuy, dari kiper. Itu makanya gue bilang. Akademi Arsenal dan Ballard. Iya, bekasnya Arsenal. Iya, ini makanya gue bilang, oh pantesan dia ngerayain sampai segitu. Iya. Gila. Sampai wow. Gila. Seharusnya kipernya sih yang ngerayain. Gila gak gua asis gua. Proofs ya. Believe it or not, Saint Lemans di Royal Antwerp sering melakukan assist. Ya ini juga kemarin hampir kok. Iya, hampir. Makanya kita tunggu aja sampai dapat orang yang tepat. Sesko nih, aduh, pusing aing. Enggak, gua masih percaya sama Sesko. Masih percaya. Dia umur masih 21 tahun. Masih panjang lah perjalanan. Ini lu bayangin, ini kita balik ke MU dikit aja. Lu bayangin kalau Sesko dan Kunya udah mulai bisa Iya. saling Cun, memahami. ya. Cunha udah bisa cun dengan Sesko. Ya. Ini bahaya men. Bahaya bro, bahaya. Tiga Ini depan. bisa jadi second Rooney Ronaldo Tevez Iya. atau Sheringham Yorkie Giggs. Iya. Giggs padahal kiri ya, tapi dia bisa jadi tridente di tengah. Atau ini bisa jadi Shevchenko, Kakak dan Gattuso. Kok Gattuso? Sidorf. Kok Sidorf? Di depan. Siapa sih? Ini siapa? Inzaghi. Tinggal tunggu satu aja yang mau jadi tai hanyut, iya, ya kan gitu. Sampai Sir Alex Ferguson bilang, Inzaghi mah lahir juga udah offside. Iya, ini salah satu yang menurut gue juga pertandingan yang lo tonton deh ini pertandingan ulangannya, lo tonton ulangannya nih Sunderland lawan Arsenal. Menurut gue tim yang musim lalu berjuang banget di divisi Championship, ketika
ada di IPL udah siap dunia akhirat kalau gue bilang mah. Gue salut sih. Maksudnya ada beberapa tim yang melakukan hal gebrakan ya di musim perdananya. Ya termasuk lah dulu juga ada Leicester juga di enggak, Leicester malah hancur ya. Siapa ya? Gebrakan ya Wolves lah. Wolves sempat jadi ya, gebrakan. sempat jadi gebrakan. Ya Terus musim ini Sunderland. musim lalu nggak ada ya. Nggak ada. Musim lalu up down semua ya. Iya. Cuman maksud gua ini Sunderland ini lumayan. Oh zaman Brighton sama ini dong naik. Yang intinya bagi gua Sunderland ini they are well prepared untuk dapat. Yang bikin gua luar biasa berpikir kemarin. Ya. Ini fans Newcastle keselnya gimana ya? Maksudnya? Mereka kan derby mereka berdua nih. Black Cats sama Sunderland. Sunderland kan Black Cats. Sama Sunderland Newcastle. lawan Newcastle. Sementara yang baru promosi itu Sunderland dan dilihat mereka sekarang di posisi atas. Newcastle musim ini kayaknya kesehat-sehat mulu. Sekarang kemarin aja kalau nggak salah seri atau apa ya? Gue lupa. Iya, berarti kan fans Sunderland nungguin banget nih laga lawan Newcastle kan derbynya. Let's bring it man katanya mereka gitu kan. Balik lagi ke Sunderland versus Arsenal yang pengen gua review di sini Arteta. Jelas Arteta. Kalau lo semua fans Arsenal, gue yakin kameramen Arsenal juga kalau nonton tuh keselnya setengah mati. Arteta nggak berani ngelakuin perubahan. Sampai menit 88 dia cuman ganti back, coba lu bayangin. Bingung gak lu? Itu pemain udah kecapean menurut gua, bener gak? Trossard udah setengah mampus, Tapi si golnya Trossard Saka luar juga biasa udah sih. jalan. Maksud gua Pet, kalau dia ngerubah 2-3 pemain tengah sama depan aja, menurut gue ini berbalik keadaan. Cuma kan kondisi mereka juga striker mereka ini lagi rame-rame berjamaah cedera kan? Iya, paling enggak di sini kan ada nama-nama nih. Masih ada Lewis Kelly, masih ada Norgard, masih ada Max Doman, Ethan Nwaneri coy. Maksud gua, Iya sih. apa susahnya lo ganti 2-3 pemain ketika pemain lo udah kecapean? Karena di mindsetnya dia, gua masih nggak mau kebobolan. Iya. Kan lu udah kebobolan satu dulu Gini kan? loh, kalau kita ngelihat di awal-awal musim, bahkan musim lalu ya, di awal-awal musim ya, Kai Havertz, kalau musim lalu tuh Kai Havertz, kalau musim ini Merino kelihatan udah jalan, udah kecapean, udah pasti diganti. Lah ini lawan Sunderland, gue ngerti Sunderland lagi hot menurut gue ya, di menit 80, pokoknya 15 menit terakhir benar nggak? Sunderland dapat nyerang terus, maksud gue lagi. Udah keberapa guys? Sunderland udah kayak gitu, ya lo ganti permainan lo. Paling nggak lo percayain aja udah kan Trossard emang udah capek. Tapi kan Declan Rice, Zubimendi, si siapa namanya depan siapa? Gyökeres ya? Enggak ada. Siapa? Kok gue lupa sih depannya Arsenal semalam. Kemarin Merino, bukan Eze. Maksud gue ini semua juga ketika mereka dapat counter on fire, ya lu ganti pemain yang udah capek. Masa yang diganti back? Dia takut Gabriel atau siapa yang diganti ya? Gue lupa dah. Sebenarnya kalau Menit 88 kalau ini seorang ganti. Raymond Parray bingung kenapa Arteta melakukan itu, gua nggak bingung. Kenapa? Karena inilah Arsenal menjelang Desember. Bukan. Kalau gue bilang ya inilah Arteta. Ya inilah Arteta dan Arsenal. Dia kayak Overall zaman Wenger juga kan begini. Arteta goblok. Bukan kami yang ngomong ya. Suara di belakang. Kameramen Arsenal ya. Intinya Arsenal tuh kalau bulan Desember kan kehabisan gas nih mon. Biasalah. Ya, yang kayak gini menurut gue yang bikin Arsenal tuh akhirnya kesulitan untuk mempertahankan Sebenarnya posisi. solusinya simple. Apa? Lu mau Arsenal juara, fans Arsenal, ambil Nuno. Hah? Nuno Santos lu ambil. Gantiin Arteta. Wah gila sih. Jadi itu Arsenal. Gila sih, jadi sih. Cuman gini, nggak usah Itu Nuno ngomongin- Santos juga ibaratnya datang kayak anak kecil masuk ke toko mainan anjir. Iya. Bagus-bagus benar. semua pemain gue. Bener. Kayak apa ya? Anak Sawangan datang ke Toys R Us. Iya. Enggak juga sih anak Sawangan mah. Enggak maksudnya. Gue terlalu mengecilkan anak Sawangan. That's the Enggak. thing. That's the thing. Gue gue nggak mau taruhan ya karena dilarang di agama gue. Apa? Cuman gue berani bilang, ini striker udah pada cedera. Mungkin salah satunya
dia menggantikan back juga takut lini belakangnya juga Nah kena. itu maksud gue Pet. Terus. You're going to run out of fuel kalau kayak gini caranya. Iya, itu. Ini pemain udah capek. Ya lo ganti. Kalau lo paksa begini setiap pertandingan, gue tahu Iya. lo ngejar comeback dan pemainnya emang bagus untuk bertahan dan nyerang. Ya lo rubah, paling nggak lo pakai second plan atau third plan gitu loh. Ini masih ada 15, oke lah jangan 15 menit. Ini masih ada 10 menit lo buat ngelakuin perubahan serangan balik yang efektif. Manfaatin Eze, Merino tarik, Eze ditaruh di atas kalau perlu atau Saka yang udah capek nih anak di kanan, ya udah dinaikin, tugas dia udah nyerang aja, nggak usah ikutan bertahan. Itu makanya gue bilang, gue sejujurnya kecewa melihat Arteta. Lu kan anak dilatih dan dididik oleh seorang Pep Guardiola. Pep Guardiola aja, ini gue bisa bilang tim rombakan dia yang keempat. Dia udah merubah tim lagi sekarang. Si siapa? Pep Guardiola dengan City, dia udah merubah lagi sistem permainannya. City dulu Oh ya musim ini ya betul. City musim-musim sebelumnya mereka build up from behind. Sekarang City Masih coy. tapi udah tidak itu lagi. Dia tidak membutuhkan kiper yang membangun lagi dari belakang. Dia lebih membutuhkan kiper yang betul-betul fungsional. Karena dibiarkan nih sekarang lini belakang sama tengahnya yang membangun serangan ke depan. Maksud gue itu intinya gini. Arteta Kalau build up lah sih, cuman ya, sekarang maksudnya lebih udah dominasi di tengah. Iya, udah nggak lagi dari kiper lagi untuk membangun. Maksud gue gini, itulah gunanya manajer yang betul-betul mau belajar dan berkembang, ya. Pep bisa, bahkan seorang Ruben Amorim bisa. ya bahkan seorang Moyes bisa Moyes bisa. mengubah sistem permainannya. Ya. Arteta udah 4 musim nih, gitu-gitu. Ini aja kalau gue begini. bilang bukan ganti pelatih sih Pet, lebih kayak harus ada yang ngegetok kepala Arteta buat nggak, gue bilang sih bukan keras kepala ya, pengecut kalau gue bilang. Sorry ya, Makanya ganti pelatih. buat fans Arsenal ya, gue bilang Arteta tuh pengecut. Ya udah ganti pelatih. Nggak berani gambling, nggak benar berani itu gambling, katanya. benar itu kata-kata yang tepat. Ya makanya. Itu menurut gue pertandingan penting karena Man City sama Liverpool lagi bunuh-bunuhan nih. Lu harus menang. Lu gitu. mau contoh yang paling besar yang menggambarkan seorang Mikel Arteta tidak berani gambling. Iya. 2 musim yang lalu main di kandang City, Iya. dia berusaha untuk bertahan. Oh, Dan akhirnya iya, selebrasi Parkir bus. besar-besaran habis skor seri. Iya. Itu gambaran seorang Mikel Arteta. Iya. Lu nggak akan pernah menang kalau you don't gamble. Lu bayangin aja. Enggak, itu tidak berlaku dalam kehidupan tapi ya. Dalam kehidupan sebaiknya jangan gambling. Maksud gue gini, dia udah unggul bola. Kalau nggak salah tuh 35-65. XG lebih menang Arsenal. Total shots sama lah. Passing. Nah, ini yang gue bilang. Arsenal kemarin kebanyakan, ya itu gue bilang karena pemain juga mungkin udah capek 15-10 menit terakhir, kesulitan buat bongkar pertahanan. Bro, Sunderland juga bagus di belakangnya gitu loh. Dan mereka punya second plan di mana kalau tim yang lebih bagus nyerang, mereka bisa numpuk 5-6 pemain di belakang. Ya, lo nggak bisa bertahan dengan pemain yang udah exhausted, kayak udah stres juga gitu loh. To be very honest with you, Gue nggak ngerti lah Arteta lah. sorry kameraman Arsenal. Mungkin ada beberapa yang merasa ini penghinaan. Tapi bagi gue bukan penghinaan karena gue cinta banget sama Ole. Cuman beberapa menit terakhirnya Arsenal lawan Sunderland tuh, gue ngelihat Arsenal kayak MU di bawah Ole. Bingung cara ngebongkar. Passing balik lagi, passing balik lagi, kerebut. Lebih ke Rangnick sih kalau gue bilang. Tapi masalahnya waktu di Rangnick kita kalahan aja. Ya makanya. Ini dia pemainnya bagus-bagus tapi That's nggak berani gambling. Ole yang gue bikin. Ya udah, nggak apa-apa, terusin aja Arteta. Siapa tahu kita bisa ngejar. Thank you. Ya, mana tahu. Pertandingan berikutnya di hari Minggu, game pertama. Ya kan, udah jam 3 tuh harusnya. Udah, Belum dong, harusnya hari Sabtu Enggak. dong. Enggak, Arsenal tuh udah terakhir. Oh. Sisanya Minggu. Chelsea Wolves. Ini kalau gue bilang pertandingan bukan Chelsea lawan Wolves. Ini pertandingan Garnacho lawan Wolves. Iya, iya. Lagi lah akhirnya dia membuktikan diri, bro. 2 assist dari Garnacho. 3-0. Dia Chelsea attempt sekarang on goal peringkat 3 di atas Manchester United. Dia attemptnya Garnacho juga banyak banget kemarin. Kan nggak salah kan? Gue ngecen di episode yang lalu Viva Garnacho, Viva Viva Garnacho, running down the wing, hear the Chelsea sing. Dia the Chelsea sing.
Tapi ya udah, main kayak gitu terus aja. Itu cuman Wolves. Ya udah. Main kayak gitu aja. Itu lawan Wolves aja. Karena Wolves juga nggak mau nyerang balik. Ternyata Wolverhampton udah ganti. Kemarin pelatihnya itu James Collins, asistennya si Vitor Pereira. Jadi ternyata dia udah dipecat dari 2 November. Oh. Iya, dan penggantinya lu tau gak siapa? Bekas pelatihnya Luton Town. Ya, turun dong. Rob Edwards. Ini pelatih yang spesialis ngebawa tim promosi ke Liga Inggris. Iya, tapi berarti kan mereka turun dong gue bilang. Masalahnya bukan turunnya, Pet. Bukan masalah turun nyari manajer yang ya itu kan emang lagi bermasalah manajemennya. Gue bilang kan yang punya orang Tionghoa. Ya. Nah, maksud gue lagi. Gambling home-nya kalah ya. Rob Edwards itu lu tonton musim lalu lu tonton itu pemain rata-rata pemain Inggris semuanya. Iya. Kalau nggak Inggris ya ada beberapa pemain Afrika. Lah musim ini Wolves ketika dia masuk itu rata-rata pemain Portugal tuh kalau gue catat ada sekitar 7 orang. Sisanya pemain Afrika, pemain Kolombia, pemain Inggrisnya cuma 1. Ada pemain Jepang. Korea. Iya maksud gue ya Wong Hee-chan. Lu ngambil pelatih, tar dulu nih ya, Go Gangchao siapa ownernya Wolves. Lu ngambil pelatih, tim lu lagi hancur nih. Ngambil pelatih, memang dia tipikal pelatih yang bisa ngebawa tim IPL, tim Championship promosi. Kemarin lu tonton dibikin sama dia. Sekarang Boro di Championship itu posisi 2. Belum terkalahkan dari awal musim, cuman kalah kemarin lawan Portsmouth kalau nggak salah 1-0. Belum pernah kalah, kebanyakan seri, makanya dia posisi 2. Lu datengin pelatih yang tahu banget karakter pemain-pemain Inggris, masuk ke tim yang kebanyakan orang Portugal, itu bagaimana pola pikirnya? Berarti kan artinya lu mesti ngebongkar tuh satu tim. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi sama Rob Edwards. Gue berharap dia sukses karena udah kasihan banget nih sampai sekarang masih 2 poin, udah tenggelam menurut gua. Ini udah bulan November, mungkin lo bisa lolos. Lu bisa lolos kalau lo menang atau seri di sepanjang Januari sampai Maret. Sekarang gini, total game 38. Iya. Ya. Makanya Januari sampai Maret. Berarti sisanya itu lu cuma punya 15 game. Lu harus menang semua. Nggak menang semua, paling nggak harus menang, Mon. Karena the minimum. Kalau lu lihat yang poin sekarang ini kan dekat-dekatan semua nih. Kecuali tapi kan balik lagi nih Liga Inggris siapa yang tahu? No, gua ngelihatnya gini aja. Antara Wolves dengan siapa yang nomor 19? Nottingham Forest. Nottingham Forest aja udah mengumpulkan poin. Ya. Sorry. Bener bukan dong. Nottingham Forest. Siapa pokoknya yang nanti. Lu baru 2 poin. Udah? Minimum kalau kemarin gue hitung itu Nottingham Forest. Ya, lu harus dapat minimum 38 poin. Yang artinya apa? Lu kok 36 poin. Itu udah minimum untuk nyampe minimumnya aja ya. Sampai lu ke peringkat 17 gitu. Ya, dengan catatan yang 2 tim di atas lu tuh nggak ikutan naik memperbaiki. Berat. Ini masalahnya Shandais bagus kan. Lu dengan 2 poin udah susah. Susah banget. You're down. Ya makanya gue bilang udah susah, lu masukin pelatih yang tipikalnya biasa kerjanya sama orang Inggris. Itu udah gue nggak ngerti lagi dah. Oke, next game Aston Villa versus Bournemouth ini berakhir dengan skor 4-0. Ya gue bilang tadi malam tuh Bournemouth gue nggak ngerti ya kan mereka baru menang juga 2 pertandingan ke belakang. Tiba-tiba tadi malam tuh benar-benar balik ke Bournemouth gitu loh. Kembali ke tahta mereka masing-masing. Ke tempat duduk masing-masing. Jadi man of the match-nya Emi Martinez. Benar-benar Bournemouth hilang momentum dan terlalu banyak kesalahan yang dibuat di game pertandingan malam. Kalau lo mau ngelihat wasit paling banyak niup ya di game itu. Itu ditiup buat Bournemouth semua. Ya udahlah, akhir pertandingan Aston Villa 4, Bournemouth 0. Aston Villa sekarang posisi 6. Luar biasa sih, naik ke posisi 6 di atas Manchester United dan Bournemouth turun terjun bebas ke posisi 9. Tapi Spurs sampai Bournemouth itu poin sama, 18. Oh ya. Jadi Spurs, Villa, MU, Liverpool, Bournemouth semua 18 poin.
Ya gue lebih berharap banyak pemain yang mendekati Desember ini fokus udah kebagi, apalagi jeda internasional ya. Kalau nggak salah si siapa Buemo, Nah, dia itu dikasih izin 1 pertandingan. Ya sama itu dia yang kemarin kan ditanya kepada Brian Bumo. Ini bagaimana dengan lawan Everton nanti. African Nation Cup kan gitu AFCON. kan. AFCON. Nah, dia menjawabnya cuma itu saya berserahkan kepada timnas dan Manchester United untuk menentukan. Benar, kalau nggak salah info yang terakhir adalah ya game satu pertandingan dia boleh main. Berarti cuman dia harus langsung berangkat setelah pertandingan. Artinya dia masih mungkin lawan Everton. Bukan Everton dong. Kalau Everton ini kan besok langsung setelah ini pre-match. Oh, lawan West Ham. Gue lupa. Nah, ya, jadi intinya masih ada 1 pertandingan. Yang gue lebih khawatirin lagi adalah kehilangan Ahmad. Bumo ya itu mengkhawatirkan karena dia salah satu sumber golnya kita. Kalau Sesko udah sembuh dan gue yakin enggak juga ya, lutut soalnya. Masalahnya bukan itu aja, Mon. Lu bisa lah being kreatif. Enggak, maksud gue Adan Mazraoui kalau Ahmad hilang. Men, ini 6 pertandingan, Bos. Kita nggak ngomongin 1 pertandingan. Walaupun Bumo main 1 pertandingan, yang 5 lagi di 1 pertandingan kita kehilangan Ahmad tapi belum kehilangan Bumo. Tapi total game kita akan kehilangan mereka di dalam 6 pertandingan. Ini yang bikin gua khawatir. Dan ini itu ada game Crystal Palace, West Ham, Wolves, Bournemouth, Aston Villa, dan terakhir Newcastle. Ya itu. Ini berat-berat semua. Bournemouth sama Villa sih parah nih. Ya termasuk Newcastle sih. Ini beda. Ya beda Boxing lagi. Day kan. Ya. Problemnya sama gue itu cuma satu. Apa? Mau nggak mau, Manchester United juga harus belajar dari ini. Bahwa ya oke. Dan ini bisa. Dulu Chelsea stop beli pemain Afrika gitu. Bukan stop beli pemain Afrika. Chelsea juga dulu kehilangan Drogba, kehilangan Obi Mikel, nyambung mereka bisa. Tapi in depth of squadnya MU ini memang harus diperdalam. Iya. Karena kalau tidak diperdalam. Ya itu kenapa Jack Fletcher udah mulai dibawa mungkin. Iya. Oke, next game Brentford versus Newcastle yang berakhir dengan kemenangan Brentford. Ini yang gue juga bingung. Sebenarnya Newcastle tiru siji 3-1. Sebenarnya gue kira ketika gue nonton, wah gila superior banget Newcastle baru menit awal-awal menit kan tuh kalau nggak 10 atau 11 gitu. Harvey Barnes kan nyetak gol dan itu mudah menurut gue. Oh, menit 13. Haji Barnes. Terus yang gue bingung, abis itu mereka kayak hilang arah mainnya. Mungkin gol di babak kedua itu yang kejadian di Kevin Shed sama si Thiago. Kevin Shed bahkan sebelum kejadian itu. Maksud gue lagi. Joelinton sama Nick Pope cedera kan. Langsung berantakan. Menit 70-an kalau nggak salah. Itu sisa pertandingan 20 menit berantakan total Newcastle United kalau gue bilang. Lo tau gak? Gue nonton tuh pertandingan. Ada satu momen yang menurut gue si siapa namanya Michael Kayode itu kayaknya udah dikenal di IPL. Kalau dia ambil lemparan bebas, ya lu semua benar-benar harus numpuk pemain di tengah karena ini orang punya lemparan kayak Rory Delap Arhan gitu lah. Kan gue jadinya nggak fokus kan, padahal gue mau ngomongin teman, jadi gue balik ke Arsenal sama Sunderland nih. Ketika manajernya Sunderland, gue lupa siapa tadi sih manajer Sunderland ditanya. Regis Lebris. Ya ditanya kan, itu kenapa ya papan iklan kayaknya lebih dekat ke lapangan? Apakah kalian sengaja mendekatkan papan iklan ke depan supaya Arsenal nggak bisa long throw? Oh, kayaknya itu juga dilakukan di divisi Championship deh. Jawaban manajernya itu apa? Nggak tahu saya ya, mungkin ketiup angin katanya. Enggak, gue juga baca berita tapi itu kejadian di divisi Championship, gue lupa klub apa lawan apa. Tapi yang pasti itu dilakukan sama tuan rumah karena tahu pemain lawannya dia ada yang punya long throw-nya bagus. Nah, yang gua khawatirin, jadi dideketin. Kita lawan Sunderland nanti datang ke kandang mereka itu digituin tuh. Iya. Karena ada fotonya. Jadi pas sehari sebelum pertandingan
itu kayak ada tanah terus rumput dimajuin jauh banget cuy. Kayak ada 2-3 meter gitu. Oke. Tadi yang mengenai pertandingan Newcastle, gue salah satu yang gue tonton pertandingan minggu ini adalah Newcastle kemarin. Harapan gue NU menang kemarin ya, Newcastle menang. Cuman, gue jadinya ngerti kenapa Newcastle kemarin kalah. Ada satu pemain yang terekspos. Siapa? Balik lagi umur. Burn. Dan Burn. Oh iya, dia kena dikerjain sama Dago Otara deh. Golnya si Shade juga kan dari Dunbar nggak bisa ngejar. Iya. Shade atau Thiago ya, gue lupa. Pokoknya dia udah nggak bisa ngejar. Di luar dia udah kena kartu. Gak mungkin Shade itu di kiri, berarti Thiago. Dia udah kena kartu kuning dulu tuh ya. Dia udah kena kartu kuning, jadi dia nggak berani lagi nekel. Dia kena kartu kuning karena dia jatuhin Dago Otara orang terakhir. Tuh habis itu dia udah nggak berani nekel Thiago. Lalu habis itu dia kena kartu merah. Kartu merah juga gara-gara Dago Otara. Iya, karena dia sudah tidak bisa ngejar. Iya. Kalau gue bilang titik kelemahannya, ini sebenarnya selama ini tertutup karena ada Joelinton. Begitu Joelintonnya nggak ada. Iya. Dan makanya gue bilang 20 menit Newcastle hilang arah. Nah, kalau Arsenal mau nyari pelatih, lu mendingan ngambil Keith Andrews dah. Ini orang yang menurut gue interim manager yang saat ini jenius. Okay. Salah satu pelatih jenius. Dia bisa memanfaatkan kelemahan lawan. Jadi ketika Joelinton ditarik, apalagi Nick Pope ditarik, Nick Pope itu kelebihannya stop ball-nya bagus. Dan yang dilakukan sama Brentford ketika Nick Pope cabut, tembakan banyak banget coy. Iya. Itu. Next game. Keith Andrews. Next game Crystal Palace versus Brighton yang berakhir dengan 0-0. Ini sama-sama pelatih jenius. Cuman mentok 3-4-2-1 lawan 4-2-3-1. Crystal Palace turun, dua-duanya turun. 9-10, Brighton dari 10-11. Kalau tadi Brentford dia stay di posisi 12, Newcastle turun ke 14. Dan pertandingan berikutnya Nottingham Forest versus Leeds yang berakhir dengan as expected sesuai review kita 3-1. Tadi udah sempat kita singgung dikit. Sanders gila juga ini orang, dia ngerubah 4-2-3-1 jadi 5-3-2 ya kurang lebih mirip-mirip Amorim, fleksibel banget. Ini sama kayak Newcastle, Leeds unggul duluan, abis itu selesai. Jadi ini game yang sangat penting dimenangkan buat Nottingham Forest kalau gue bilang kemarin di preview, karena setelah jeda internasional mereka tandang ke Anfield dan itu didengar kali sama Sanders. Oh iya, berarti gue mesti menang. Game Super Sunday. Seandainya Arsenal nggak seri di hari Sabtu, mereka akan menonton pertandingan ini dan berharap seri. Sekarang mereka menyaksikan pertandingan itu dan gigit jari karena ternyata omongan Bang Pet benar. Lu mah nggak usah takut Liverpool yang ngejar lu, City yang ngejar lu sekarang. Wah gila sih itu. Haaland dia miss penalti, tapi dia balas dengan header cantik. Maksud gua lagi. Ini orang yang lah, gue sial nih penalti nggak dapet, gue balas berikutnya beneran. Iya. Makanya udah gitu dia selebrasinya tau gak, Pak? Sampai dia apresiasi sama Peter Crouch. Nendang itu kan? Kagak, robot. Oh, robot ya. Kan dulu kan Peter Crouch kan yang kayak gitu. Itu Peter Crouch yang wah luar biasa. Gak ada obat sih. Cuma deflect deh kalau nggak salah, dia nyundulnya ke bawah. Tapi bolanya mental ke atas. Deflect or not man, this guy knows where to be. Iya, dia tahu bolanya jatuh kemana. Dia kalau di basket itu Dennis Rodman man. Kalau bola sampai ini nih maksud gua, bolanya deflect, tapi memang ketika dia heading begini, itu berarti kan kenceng banget bolanya sampai kena kepala lawan terus loncat dan melihat ke belakang gitu. Melihat performa Haaland seperti ini, gua makin benci yang namanya Woodward. Ya. Ole udah nyuruh lu beli BG. Lu kagak mau. Waktu itu dia masih pemain muda. Murah meriah. Lu kagak mau. Karena lu mau jualan baju. Harganya masih 17 juta. Nggak nyampe, 5. 17 juta tapi dari Molde ke RB mau diambil langsung. Tapi ditawarin ke Woodward 17 juta. Iya, itu makanya ada. Cuman gue yakin semua yang pakai Haaland malam kemarin termasuk gua
Gagal Sebel. penalti. Gagal penalti. FPL anjlok, Bos. Gue di bawah standar, poin gue cuma 23. Brengsek emang Haaland. Tapi ya udah, penggan. 53. Lu berapa? 53. Wah, Gede lumayan juga. dong, Siapa 53. kapten lu? Haaland. Cuma gua ada Igor Thiago. Oh ya Oh. iya. Pedro Saka. Gua Joao Pedro gue jual lagi. Lu ada Mbemo kan? Ada. Sialah. Dia waktu nobar dia bilang, wah, Mumu udah bikin gol, yes. Lu ngarepin siapa strikernya Spurs yang lu pasang juga kan? Oh bukan, lu masang Poro ya? Iya. Gue dapet poin dari Ahmad doang, kampret yang paling gede. Last game. Ini last game udah. Cuman yang mau gua bahas adalah sistem yang dikembangkan sama Pep Guardiola yang ketika di awal musim mereka kehilangan banyak pemain, dia bertahan dengan permainan 4-1-4-1. Terus gue sempat review kalau udah ada Nico Gonzalez udah bisa main, Cherky udah bisa main, ini orang bebas banget mau ngapa-ngapain. Ya. Savinho udah bisa main, dia pakai 4-2-3-1 dan itu kemarin gue ngeliat Pep Guardiola semi Barcelona anjing. Gila ya. Gila. Count Bro. Doku lagi-lagi bikin gol. Duku sih nggak bisa diberhentiin ya kemarin, tumben-tumbenan, tapi cuman gue setuju. Doku tuh luar biasa. Itu sampai Liverpool bener-bener kebingungan siapa orang yang bisa handle kecepatan pemain itu. Bahkan baru di menit bukan. Dia sampai ngeganti back kanannya buat ngeberhentiin si Doku. Kalau nggak salah Joseph Gomez masuk, tapi nggak ngaruh, malah nambah gol kan. Dan kembali lagi Slopian Wirtz tidak bisa jadi apa-apa di situ. Dan yang tadi kita bahas, Nyaris dong dia. Isak juga, sempat ngumpan Wirtz. Tapi Iya. nggak bisa di finish. Iya. Ya nggak bisa di finish ya. Ya sekarang balik lagi lah. Dia ditarik menit 80 nih. Balik lagi lah. Kalau misalnya gue bilang, kalau lu mau bikin the most flop purchase window transfer ini, jangan lu masukin Sesko lagi dah. Sesko is not good dalam so far, tapi Wirtz, don't tell me dia ada efeknya kepada. No, he has no effect. Kemarin udah kelihatan kok. Terexpose kemarin Liverpool tuh. Iya. Dia cuma mainin bola doang di tengah. Iya. Sama kayak kejadian Arsenal lawan itu Sunderland. Ada Ya wes lagi? lah, itu aja. Oke. Sekian untuk episode kali ini. Saya Patrick Tarigan. Dan saya Raymond Paraing. Di belakang sana ada kameramen Arsenal yang sedang tidak bersemangat karena Arsenalnya ditahan seri. Kami baru salam. Selamat malam. Kata-kata. Sebentar. Next episode kita bakalan Airbnb. Jadi tulis Question apa pertanyaan kalian di bawah. Next episode kita bahas. Oke? Bye.